Halo adik-adik, ketemu lagi di konten Saurus. Kali ini di kelas 4, kita akan mempelajari IPAS bab 3 topik D, yakni mengapa kita tidak melayang di udara. Kamu juga dapat melihat materi ini di buku IPAS kelas 4, halaman 85 sampai dengan 90. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Di materi topik D ini, kita punya dua materi pokok, yakni pengaruh gaya gravitasi terhadap benda, dan juga manfaat gaya gravitasi pada kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian bertanya, mengapa benda bisa jatuh? Mengapa kita tidak bisa melayang di udara? Saat benda jatuh, seakan-akan ada sesuatu yang menarik benda ke bawah. Begitu juga dengan tubuh kita, seakan ada sesuatu yang menarik sehingga kita tidak bisa melayang. Hal ini berkaitan dengan jenis-jenis gaya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada 5 gaya yang kita pelajari di bab 3 ini. Sekarang, kita akan membahas gaya gravitasi. Pembahasan pertama, apa pengaruh gaya gravitasi terhadap benda? Gravitasi adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh semua benda yang memiliki massa, termasuk bumi. Gravitasi bumi bekerja menarik semua benda yang ada di permukaannya ke arah pusat bumi. Inilah sebabnya mengapa benda-benda yang dilempar ke atas selalu jatuh kembali, dan kita bisa berdiri atau berjalan tanpa melayang. Sebagai contoh, saat kamu menjatuhkan bola, bola tersebut akan jatuh ke bawah, karena gravitasi menariknya ke bumi. Berat badan kita juga merupakan efek dari gravitasi. Berat adalah massa tubuh yang ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Bagian 2. Apa manfaat gaya gravitasi pada kehidupan sehari-hari? Gravitasi memegang peran penting dalam kehidupan kita. Tanpa gravitasi, kita tidak akan bisa berjalan di permukaan bumi karena kita akan melayang-layang di udara. Contoh manfaat gravitasi adalah mengalirnya air dari gunung ke laut. Kemudian, ketika kamu minum dari gelas atau botol, air bisa mengalir ke dalam mulutmu, kemudian ke perutmu, karena gravitasi yang menariknya ke bawah. Gravitasi juga menjaga bulan tetap mengorbit bumi, sehingga kita mendapat siklus bulan yang mempengaruhi pasang surut air laut. Bagian 3. Apa pengaruh hambatan udara pada gerak jatuh benda karena gravitasi? Selain gravitasi, udara juga mempengaruhi bagaimana benda jatuh. Hambatan udara adalah gaya yang berlawanan dengan arah jatuhnya benda. Semakin besar permukaan benda dan semakin ringan massanya, semakin besar pula pengaruh hambatan udara. Misalnya, kertas jatuh pasti lebih lambat daripada batu yang jatuh karena hambatan udara memperlambat gerakan kertas. Contoh lainnya adalah parasut. Parasut memanfaatkan hambatan udara untuk memperlambat jatuhnya manusia atau orang yang terjun dari ketinggian agar bisa turun dengan aman. Tanpa hambatan udara, semua benda akan jatuh dengan kecepatan yang sama, terlepas dari berat atau bentuknya. Bagian 4. Apa hubungan gaya angkat dan gravitasi? Meski gravitasi menarik semua benda ke bawah, kita bisa melawan gravitasi menggunakan gaya angkat, terutama pada alat-alat seperti pesawat, helikopter, dan juga roket. Gaya angkat bekerja berlawanan dengan gravitasi, membuat benda seperti pesawat bisa terbang. Contoh gaya angkat adalah pesawat terbang. Sayap pesawat didesain untuk menciptakan gaya angkat yang cukup kuat untuk melawan gravitasi sehingga pesawat bisa terbang. Helikopter. Baling-baling helikopter menciptakan gaya angkat vertikal yang memungkinkan helikopter naik dan melawan gravitasi. Roket. Roket menggunakan dorongan dari mesin untuk melawan gravitasi dan mencapai luar angkasa. Berikut adalah rangkuman materi dari pembahasan kita kali ini.
Yuk kita belajar lebih jauh tentang sains dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan materi seru lainnya.